pasti bisa, pasti sukses. Mantap. Yes. Baik sahabat petani Bintang Asia, saat ini saya berada di lahan salah satu seorang petani yang menanam yaitu semangka seri F1, semangka Mardi F1, semangka Madrid F1, dan semangka Inden F1. Di lahan ini ada 4 varietas dari PT Benih Citra Asia yang merupakan salah satu produk unggulan yang ditanam petani dan dikembangkan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Dan di lokasi ini sebenarnya cukup jauh dan cukup terisolir, tapi tidak menyurutkan semangat seorang petani yang bernama Pak Saribu yang berasal dari Medan, yaitu dengan mengembangkan produk-produk dari PT Benih Citra Asia. Bicara pertanian, produk Cap Bintang Asia solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang juga. Bisa perkenalkan namanya Pak? Nama saya, nama aslinya Tamarudin Gorat. Kalau panggilannya itu adalah Pak Pasaribu. Iya, iya. Ini mulai menanam semangka sejak tahun berapa Pak? Sudah mulai tahun 2020 sekitar 2020-an lah mungkin. Produk pertamanya dulu Pak? Produk pertamanya dulu itu kita mulai dari semangka belang, yaitu dragon. Akhir-akhirnya kita berubah ke non biji. Apa perbedaan yang berbiji sama non biji Pak setelah tahu? Mungkin dari perbedaan harga ya? Perbedaan di harga satu, di perbedaan juga marketnya juga. Artinya peminat sekarang ini sudah dominan kepada semangka yang non biji, sehingga kita beralih ke non biji. Adapun yang kita tanam yang berbiji itu adalah salah satu syaratnya untuk penyerbukan. Mana inul kadang-kadang kita pakai yang mardi, dan ada juga inden yang kuning. Kesulitan yang dialami Pak untuk semangka non biji itu apa Pak? Kesulitan semangka non biji ini kadang-kadang dia difaktor di penyerbukan. Di pagi hari penyerbukan, pas habis kita penyerbukan itu datang hujan. Jadi situ kadang-kadang kendala kita, cuaca lah intinya. Jadi kalau pada umumnya kalau semangka berbiji kan aman Pak ya. Sisa tanam tunggu buah gitu Pak ya. Iya. Tapi kalau yang non biji mulai dari perkecambahan Pak, penyemaian ya. Iya. Kedua di penyerbukan tadi itu Pak ya. Penyerbukan. Pencambahan tidak seberapa dia untuk kendala. Cuman kita yang namanya ini yang non biji ini pada umumnya kita selalu dipecah dulu. Artinya dipotong dia untuk pecah sedikit. Nah, tuh. Gimana responnya ini Pak setelah kenal dengan produk apa ini Pak, seri Pak ya? Iya. Seri Bintang Asia. Iya, setelah kita sudah beberapa tahun, 5 tahun mungkin terakhir ini kita udah aktivitas menanam semangka ini, kita selalu memakai produk seri. Artinya produk Bintang Asia juga, merek seri, merek Madrid. Pada umumnya kita selalu memakai daripada Bintang Asia. Itu kita, karena itu tadi pengalaman yang sudah pernah juga kita coba ganti merek yang lain bukan Bintang Asia, agak-agak apa juga gitu loh, termasuk juga apa kemarin merek yang lain lah, tapi nampaknya kita lebih dengan ngerawatnya ini lebih kepada Bintang Asia, lebih mudah Pak ya, lebih mudah, pemasarannya juga lebih enak Cap Bintang Asia Pak ya. Iya.
Terus untuk berbicara masalah semangka non biji Pak, kan kalau seri ini tipenya non biji opal atau lonjong. Iya, Kemudian Madrid itu kan bulat. iya. Ada nggak perbedaan harga Pak? Perbedaan harga, perbedaan marketnya tentu ada perbedaannya. Iya. Artinya selalu Toke mempertanyakan apakah yang bulat Madrid buahnya atau yang lonjong. Jadi dia lebih dominan kepada yang lonjong. Mungkin marketnya di tengah masyarakat mungkin lebih disukai daripada yang lonjong ini, yang seri ini. Sementara Toke ya, kita berbahasa ke Tokenya artinya penampungnya ini. Iya, iya. Diutamakan dia lebih banyak, dia memintanya daripada yang lonjong gitu loh. Iya, iya Pak. Hari ini sudah umur berapa ini Pak? Ini umurnya sudah 55 hari nih, 55 hari. Rencana hari Minggu besok dipanen Pak ya. Hari Minggu besok insya Allah akan dipanen ini. Harga untuk saat ini Pak? Ya, harga ini masih bervariabel, ini belum ada yang jelasnya. Ada kabarnya sekitaran 3.500, ada sekitaran 4.000. Jadi tentu kita sebagai petani ini tentu mencari daripada harga yang lebih tinggi. Itu pun kita belum final. Siapa tahu nanti menjelang tanggal ataupun hari Minggu besok itu tanggal 10 ada perubahan harga lagi, nanti mudah-mudahan ini tetap naik harapan kalau kita petani ini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya untuk kami wawancarai mengenai produk-produk dari PT Benih Citra Asia. Sukses selalu untuk Pak Saribu. Amin. Baik, kita akan pindah di apa Pak? Kita lihat perkembangan dari semangka inden dan mardi Pak ya. Ya, tentu ada juga Madrid ya. Ya, Saya penasaran di sana. campur nanamnya di sini kan. Baik Pak. Kita saat ini berada di lahan Bapak Saribu, salah satu petani semangka yang berada di Kecamatan Timpeh. Hari ini hari Rabu, bulan 9 2023. Saya berkesempatan untuk ngobrol tentang produk semangka, khususnya dari PT Benih Citra Asia. Saya selaku marketing PT Benih Citra Asia sangat bangga bisa berkenalan beberapa waktu bulan lalu, dan hari ini saya berada langsung di lahannya dan sebentar lagi akan finish. Ini di samping kanan kiri saya semangka inden F1, yaitu semangka tipe Inul atau golden yang berkulit kuning dan dagingnya juga kuning. Dan mungkin hari Minggu besok kita akan panen Pak ya. Iya benar, hari Minggu. Ini Pak sangat lebat sekali ini buah semangkanya, cuman nggak nampak di kamera, nanti kita nampakkan. Kira-kira Pak kenapa yang semangka berbiji itu selalu diletakkan di pinggir gitu Pak? Ini ada beberapa request teman-teman gitu. Iya. Yang belum tahu tentang semangka non biji gitu. Mengapa yang berbiji itu harus di pinggir dan yang berbijinya di tengah gitu? Iya. Baik. Karena kenapa kita tanam di pinggir? Salah satunya adalah dalam nanti penyerbukan, jadi kita lebih gampang mengambil dari pinggir masuk ke dalam sehingga tidak mengganggu daripada buah-buah yang non biji, sehingga kita penyerbukannya lebih cepatlah pergerakannya, begitu kira-kira. Jadi kalau untuk bunga semangka inden ini Pak, itu serbuknya lebih banyak atau gimana Pak ketimbang yang lain Pak? Kalau serbuknya inden ini memang lebih bagus, lebih banyak di serbuknya itu. Bisa kita oleskan nanti misalnya salah satu dicontohkan ke tangan kita itu, jadi nampak kuningnya itu nampak ketinggalan di tangan kita ini. Artinya kita bandingkan dengan Inul yang berek mardi, memang lebih banyak serbuknya daripada yang inden ini gitu loh. Iya. Jadi satu serbuk atau satu bunga inden itu bisa berapa bunga dari semangka non biji? Baik. Kalau misalnya penyerbukan satu misalnya
bunga betina daripada yang inden ini, kalau dia yang agak besar, dia apalagi dia belum mekar benar, dia bunganya itu betinanya itu bisa nanti bisa sampai 3 sampai 4 lah kalau dia agak besar, karena dia setiap bunga betinanya juga berbeda juga. Jadi kalau yang bagus dia bisa 3 sampai 4 dia dalam penyerbukan untuk non bijinya gitu. Iya. Terus ini Pak, ini saya lihat lebat sekali nih per batang itu Pak. Ini memang sengaja nggak disortir Pak ya atau gimana? Ini 2 atau berapa? Ini 3 Pak? Ini ada sampai 4, ada sampai 5 ini buahnya, ini hampir merata juga, dan buahnya juga ada yang rata-rata juga bisa di atas apanya 3 kilo minimalnya nih apa. 3 kilo, Bahkan ada yang sampai 5 kilo yang apa ini inden ini. Jadi kita tidak melakukan penyortiran, cuman dalam pengurusannya ya rutin kita dalam pengurusan, baik itu juga secara pupuknya maupun pengairannya. Jadi sehingga nampaknya kelihatan buahnya agak apalah, senang kita ngelihatnya gitu loh. Sayang untuk menyortirnya gitu loh. Cuman ini nggak bisa untuk ekspor atau pengiriman jarak jauh ya. Jarak Untuk pasar lokal aja gitu ya. kalau daya tahan daripada inden ini ada, saya lihat kelemahannya, artinya penyimpanan kita itu nggak bisa tahan lama gitu loh. Oh, berarti untuk pasar lokal aja. Untuk Ya? pasar lokal aja, sehingga dalam jangka berapa hari dia harus habis, sehingga kita tidak bisa untuk menanamnya ini banyak. Dalam apa porsi banyak ya. Ya, dalam porsi banyak. Tapi kalau Mardi, Inul yang lain itu bisa ya. Bisa tahan. Cuman ya kalau untuk Damas Raya ini sifatnya kalau untuk berbiji itu untuk penyerbukan aja. Penyerbukan aja. Beda sama di Kabupaten Pesisir, Pasaman Barat, itu memang untuk baik itu inden maupun belang, kelasnya memang untuk jual. Nah, Iya. di sana ya campur, ada non biji bulat, ada yang oval juga. Cuman kalau yang berbiji memang sengaja kadang 1 hektar itu khusus berbiji aja. Oh, Cuman beda pasar memang. iya, beda pasar market. Jadi, Tapi untuk saat ini Pak, ini dihargai berapa per kilo Pak kalau biasanya Pak? jadi kalau kemarin-kemarin ini yang Mardi ini Yang ini Pak inden Pak. ya yang inden ini, kalau yang kemarin ini musim kemarin itu kita jualnya 4.000 nih kilo ini. Memang waktu itu pun harga non biji cukup bagus juga, sampai 6.000 juga, ini 4.000. Tapi kalau sekarang ini kita juga ini sedang mencari daripada pemasaran ini, sehingga belum tahu, mungkin ya sekitaran 3.500 apa 3.000 lah ini mungkin ini. Mudah-mudahan nanti sampai hari Minggu dapat harga bagus lah Pak ya. Iya, amin. Ya Pak, kita pindah di yang semangka Madrid. Saya lihat juga cukup lumayan untuk daerah ini. Ini adalah salah satu tanaman semangka berbiji Mardi F1 Pak ya. Iya, benar. Pak, ini kan di tengah-tengah perkebunan sawit Pak. Benar sekali. Jadi banyak replanting sawit itu. Kalau sawit kan jaraknya 9 kali 9 Pak ya, Iya. pada umumnya di Indonesia maupun Malaysia, Thailand. Kemudian untuk semangka ini Pak, jarak tanam berapa yang aman? Kita tahu bahwasanya tanaman sawit itu akarnya adalah salah satu tanaman yang rakus akan unsur hara. Iya. Jadi ini supaya belajar untuk teman-teman yang lainnya, Iya. kira-kira berapa meter dari pohon kelapa sawit gitu, supaya sama-sama saling menguntungkan. Iya. Untung-untung kalau punya sudah lahan sendiri gitu kan. Iya. Benar. Pada umumnya kalau replanting kan kawan-kawan masih apa istilahnya nyewa atau mungkin ya sekedar nanam, yang punya lahan terima bersih aja gitu Pak. Iya. Jadi Iya. baik. Jadi kita menanam semangka ini yaitu boleh dibilangin itu tanamannya antara sawit dengan tanaman semangka ini, yaitu antara jaraknya sawit dengan sawit itu ada 9 meter. Jadi kita memanfaatkannya di tengah-tengah, di antaranya itu yaitu antara gawang itu kita dari tanam itu nanti kita bisa memanfaatkan dia antara jaraknya 2 meter karena sawitnya masih kecil sekali. Iya. Jadi paling tidak jaraknya itu sekitar 2 meter lah dari pohonnya sawit itu, dari batangnya tuh. Karena bagaimanapun akar daripada sawit ini cepat kali dia
panjang mengejar daripada tanaman, sehingga nanti apabila terlalu dekat tanaman semangka ini dengan yang kita bikin dengan kelapa sawit itu, sehingga nanti pupuknya juga kurang maksimal dimakan oleh semangka gitu. Jadi kalau dapat itu paling tidak jaraknya dari sawit ke bikin tanamnya kita semangka ini paling tidak 2 meter lah kalau sawitnya masih sekitar kecil, karena cepat kali nanti berkembangnya sawit ini. Nanti bisa jadi sawit ini 1,5 tahun sejak tanam sudah dia sudah mulai keluar jantung, ataupun ada sebagian udah buah pasir dia. Jadi perkembangan sawitnya sangat cepat gitu ya. Sangat cepat benar. Sangat cepat benar. Apalagi kan ini semangka kan tanaman semusim Pak ya. Musim. Yang selalu kita beri pupuk gitu. Iya. Jadi kayaknya lebih menguntungkan sawit ya, tapi ya artinya sama-sama menguntungkan lah ya. Sama menguntungkan lah paling tidaknya kan. Kembali lagi ke benih semangka Mardi nih Pak. Untuk semangka Mardi Pak, apa ininya Pak, kelebihan dan keunggulannya Pak untuk yang Bapak sudah rasakan ini selain untuk penyerbukan gitu? Jadi pertama mungkin dalam mengurusnya tidak sebegitu gampang lah gitu ngurusnya. Di samping kita bisa untuk penyerbukan, karena inul ini adalah untuk penyerbukan juga. Yang pertama benar tadi yang saya bilang itu, yaitu adalah gampang ngurusnya. Jadi buahnya itu mau berapapun tetap dia mau sama besar besar aja gitu. Yeah. Nah, minimal paling besar Pak? Minimal maksimal paling besar yang pernah saya tanam ini, maksimalnya tentu ada yang sampai 6 kilo pernah. 6 kilo ya. Satu buah dia 6 kilo. Sama ya seperti inden tadi ya, untuk Sama juga dengan inden. Maksudnya per batangnya 2 sampai 3 Pak ya. Ini ada sampai 4 juga, ada 4 Pak ya. Ada juga, ada yang 4, ada juga yang 5, ada yang 2. Tapi kalau buahnya lebih dibikin fokus ke 2, mungkin bisa jadi di atas 7 kilo mungkin ini. Iya. Nah, jadi karena inul ini adalah dia tadi kalau terlalu besar agak susah untuk jualnya, jadi terpaksa kita biarkan aja. Jadi standar masyarakat itu misalnya untuk makan di rumah itu dia paling sekali makan nanti bisalah 3 kilo dia sekali makan keluarga gitu loh. Jadi kalau terlalu besar nanti sehingga udah agak bosan juga, dia taruh di kulkas pun udah agak apa juga itu loh. Baik. Nah, Baik, kita pindah ke Madrid Pak. Oke. Kawan-kawan juga mau tahu ini kelebihannya Madrid. Ya oke. Yuk. Duduk aja Pak. Iya oke. Baik, ini kami di barisan semangka non biji Madrid. Itu salah satu produk unggulan dari PT Benih Citra Asia non biji bulat. Jadi ini hari ini sudah berapa Pak? 55 hari. 55 hari setelah tanam. Ini kira-kira bobotnya sudah berapa ini Pak? Ini udah ada yang 7 kilo lebih nih. 7 kilo lebih ya. Hampir 8 kilo mungkin udah ada nih. Iya. Nah, ini terakhir Pak, kira-kira apa kuncinya ini Pak, sehingga tanamannya ini saya lihat untuk yang non biji baik Madrid maupun seri tadi setelah kita keliling itu aman dari bercak gitu Pak. Iya. Mungkin dari bisa cerita sedikit perlakuan insektisida, fungi maupun pupuk kocoran untuk ini Pak. Oh, baik. Semangka. Jadi dalam mulai dari awal kita mulai menanam lah, mulai daripada pemilihan kita udah mempersiapkan lahan, siap itu nanti menanam. Kita sebelum tanam itu sudah melakukan namanya itu pupuk dasar. Kita lakukan pupuk dasar. Setelah nanti misalnya udah siap tanam kita lalu tanam lagi, misalnya beberapa hari setelah tabur pupuk dasar, kita melakukan lagi penanaman. Artinya udah cukup bibitnya sudah siapkan. Baru setelah nanti umur 1 minggu kita tentu harus melihat daripada apa yang akan terjadi. Artinya apa kendalanya, apakah misalnya serangan hama atau serangan penyakit. Apabila nanti penyakit, kita tentu memakai daripada fungisida, itu macam-macam merek yang lain dari banyak
mereknya. Yang dipakai di sini Kak kemarin? Kalau yang kita pakai kemarin ini termasuk itu Ditan juga ada, kita Ditan. pakai Ditan juga. Antrakul juga kita pakai kemarin. Terus ada lagi merek apa itu, kurang apa itu, ada di pondok itu sekarang itu mereknya. Kalau itu pupuknya Pak? pupuk dasarnya ini kemarin ini luar biasa, ini MPK Black kita pakai ini. MPK Black ya, luar Iya, biasa. MPK Black ini kita pakai kemarin. Terus yang terbaru kemarin? Yang terbaru kemarin itu adalah untuk pembesaran buah, itu kita pakai juga itu apa tuh, komplek. Pupuk komplek sama apa? Novatek, ya? Novatek juga kita pakai. Iya. Jadi pupuknya itu. Jadi total di lahan ini Pak ada berapa bungkus gitu Pak? Kalau totalnya itu 1 bungkus Mardi, 2 bungkus Matrit, 1 bungkus Inden, 5 bungkus dia seri, 2 bungkus lagi ada merek lain. Merek lain ya. Ya, merek lain. Ini Pak, saya juga optimis melihat tanamannya Pak Saribu ini. Kira-kira di pengalaman musim kemarin ini bisa tembus berapa ton ini Pak? Ini luasnya ini ya itu tadi jumlah bibitnya itu perkiraan saya itu minimalnya ini mungkin sekitar 15-an lah, ini mungkin 15-an. 15 ton Pak Ya, ya? perkiraannya kayak itu tuh. Mudah-mudahan nanti 15 ton anggaplah kali 5.000 ya. Iya. Oh, udah luar biasa. Ya, jadi untuk petani muda, mari semangat mengembangkan pertanian kita dengan menanam tanaman semusim, produk hortikultura, semangka, melon yang bisa membantu perekonomian kita. Ya, saya di sini mewakili dari sahabat Bintang Asia seluruh Indonesia. Mari menanam produk-produk Bintang Asia. Mungkin ada ini jumlah pupuk yang saya pakai di sini mungkin ya itu. Ya. Yaitu MPK Black 2 karung itu pupuk dasarnya. 1 karung itu Novatek ukuran 25 kg. Baru Mutiara 16 1 karung, terus komplek 1 karung. Itulah jumlah pupuk yang di sini. Baik Pak. Tuh, Hari ini udah 55 hari 55 hari. dan nanti hari Minggu di umur berapa? 60 ya? 60 kurang 1 hari lah. 60 kurang 1 hari. Nah, Jadi kita rencana mau buat studi banding di sini, buat acara. Mudah-mudahan kalau tembus di angka 5.000 kali 15 ton nanti ya ada lumayan juga. lumayan Pak ya. Ya, lumayan hasilnya. Ini ada yel-yelnya Pak untuk Bintang Asia Pak. Ah, Ikuti saya nanti ya. iya. Bintang Asia nasionalis, Bintang Asia nasionalis, Bintang Asia spiritual, Bintang Asia spiritual, Bintang Asia pasti bisa, pasti sukses. Bintang Asia pasti bisa, pasti sukses. Kita sama-sama Pak. Ya. Bintang Asia spiritual, Bintang Asia spiritual, Bintang Asia nasionalis, Bintang Asia nasionalis, Bintang Asia Bintang Asia pasti bisa, pasti bisa, pasti sukses. pasti sukses. Coba ucapkan dalam bahasa ininya. Bahasa Medan ya. Iya, Bintang Asia pasti bisa, pasti sukses. Bintang Asia pasti sukses. Bintang Asia tidak diragukan. Tuh. Baik, terima kasih Pak Oke. atas waktunya. Mudah-mudahan nanti hari Sabtu sore saya sini lagi Pak. Oke, siap. Baik, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Itu tadi obrolan kita dengan Pak Saribu. Mudah-mudahan melalui obrolan kita bisa memotivasi petani-petani muda di seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas nama saya petani ini, mengucapkan kepada Bintang Asia yang selalu aktif atau datang di kebun ini untuk mengedukasi, memberikan pandangan-pandangan diskusi. Mulai dari kemarin-kemarin juga ada, yang termasuk juga ini kawan ini dari Bintang Asia selalu memotivasi kita, memberi semangat terus. Mudah-mudahan pertanian pemakai bibit Bintang Asia ini sukses ke depannya, termasuk petaninya. Amin, Juga, amin. amin. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, itu tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.